Selamat datang kembali di konten yang akan mengulas peristiwa kriminal secara eksklusif dan up to date. Bersama saya Apri, inilah Crime Story. Mulai dari berita penganiayaan hingga pemalsuan, berikut 3 berita pilihan pada hari ini. Berita pertama dari Pamulang, Jawa Tengah. Aparat kepolisian Polres Pamulang berhasil menangkap 5 pelaku penganiayaan pada remaja putri 21 Februari 2020 silam. Kelima tersangka tersebut merupakan anak jalanan atau yang kerap. Kelima tersangka tersebut merupakan anak jalanan atau yang kerap disebut anak pang. Mereka mengaku melakukan aksi tersebut karena dibawa pengaruh miras. Korban dianiaya hingga tidak sadarkan diri setelah dituduh mencuri handphone salah satu tersangka penganiayaan. Berikut kita lihat laporan lengkapnya. Polisi menangkap YD, EK, SF, FC, dan NV yang semuanya warga Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Para tersangka ini merupakan anak jalanan yang sering mengamen di sekitar traffic light di sejumlah lokasi. Mereka melakukan penganiayaan terhadap TM, seorang remaja 17 tahun yang juga temannya sendiri hingga mengalami luka berat. NV, salah seorang pelaku, mengatakan penganiayaan terjadi pada 21 Februari silam saat mereka sedang mabuk di sekitar stasiun Pemalang. Korban yang dituduh mencuri ponsel salah satu milik tersangka dianiaya sampai tidak sadarkan diri. Para tersangka dibekuk setelah petugas mendapatkan laporan dari para saksi di lokasi kejadian. Dari tangan para pelaku, petugas menyita barang bukti berupa sepatu, botol bekas miras, dan gunting untuk mengunduli rambut korban. Mabuk, kemudian senggol terpegang dengan anting-anting telinga. Kemudian rekan-rekan yang lainnya juga ikut dan ada niatan untuk membayar, sehingga setelah dilakukan pemukulan, korban juga digunduli oleh kelima orang TSK. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku kini mendekam di balik jeruji besi Polres Pemalang. Mereka dikenai pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak tentang kekerasan terhadap anak dengan ancaman hukuman 5 tahun, jungto KUHP pasal 170 dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Tuh kan, masalah pergaulan tuh nggak bisa dianggap remeh. Makanya sebagai orang tua harus benar-benar menjaga anaknya. Kalau boleh saran nih, mending bergaul sama anak-anak India aja deh, aman. Paling banter mabuk kopi sama senja. Kalau hujan, paling berlarian ke sana kemari dan tertawa. Dari Jawa Tengah, kita ke Sumatera Selatan dulu nih. Jadi, ada kepala desa yang korupsi dana COVID-19. Jadi modusnya, dia ambil dana bantuan selama 3 bulan, yang dibagiin cuma 1 bulan doang, yang 2 bulan diambil. Parahnya lagi, dana tersebut dipakai buat judi dan foya-foya. Gila. Kalah lagi. Coba kalau menang, kan lumayan. Akibat perbuatannya, kepala desa tersebut terancam hukuman mati. Berikut laporan lengkapnya. Askari 43 tahun, seorang kepala desa Sukowarna, Kecamatan Sukakarya, Musirawas, Sumatera Selatan, diduga terlibat melakukan korupsi dana bantuan COVID-19. Ironisnya, uang bantuan yang seharusnya diberikan kepada warga terdampak pandemi justru digunakan terdakwa untuk bermain judi dan foya-foya. Dalam sidang perdana tersebut, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau, Sumarheti, menjerat pelaku dengan pasal berlapis, yakni pasal 2 ayat 2 jungto pasal 18 ayat 3, subsidiar pasal 3 jungto pasal 18, dan pasal 8 tentang korupsi. Dengan pasal yang disangkakan tersebut, terdakwa terancam hukuman mati. Sumarheti menjelaskan total dana bantuan COVID-19 yang diduga dikorupsi oleh terdakwa diketahui sebesar 187,2 juta. Adapun modus yang dilakukan terdakwa yaitu dengan mengambil seluruh dana bantuan untuk 156 warganya yang terdampak itu selama 3 bulan.
Dana bantuan dari pemerintah tersebut diambil Askari melalui rekening Bank Sumatera Selatan, Babel. Namun, dana tersebut ternyata oleh terdakwa hanya diberikan kepada warganya untuk alokasi 1 bulan. Sedangkan alokasi dana bantuan untuk bulan kedua dan ketiga digunakan untuk foya-foya dan berjudi. Uang itu hanya dibagikan 1 kali oleh terdakwa, 1 orang sebesar Rp600.000. Sisanya digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi seperti membayar utang dan bermain judi, jelasnya. Mungkin maksud si bapak ini baik, dia pengen gandain tuh duit biar banyak. Tapi salah milih. Bapak sih milih judi. Coba kemarin bapak beli saham Bitcoin. Kan lumayan. Oke. Setelah Jawa Tengah dan Sumatera Selatan, kali ini Jawa Timur nggak mau kalah nih. Polresta Banyuwangi berhasil menangkap pelaku pemalsuan uang asing yang ditaksir nilainya mencapai 4,5 M. Bukan cuma sebagai pelaku pemalsuan, nih, si pelaku juga bertindak sebagai koordinator. Tapi ngomongin 4,5 M, kalau dibeliin kerupuk dapat seberapa ya? Dari tangan pelaku, petugas menyita master key atau alat pencetak uang palsu. Pelaku yang ditangkap ini berinisial S. Selain mencetak uang palsu, pelaku sekaligus koordinator pemasok utama dari 10 pengedar uang dolar palsu. Polisi menggali informasi dari pelaku untuk mengejar sumber utama, yakni pemilik uang asing palsu. Polisi telah membentuk 2 tim untuk mengejar pelaku dan membongkar sindikat pengedar uang dolar palsu dari sejumlah negara. Beberapa pecahan uang euro dan di situ kita mengamankan ada master key dan ini kita kembangkan kepada pelaku yang lainnya. Orang tersebut merupakan salah satu orang dari 2 DPO yang sementara kita cari dan kita sampaikan. Kemudian dari 10 orang yang telah kita tangkap, 1 orang yang sementara kita duga sebagai otak pelaku daripada kegiatan jual membeli uang palsu tersebut. Pemalsuan sekarang, jujur ya, pemalsuan sekarang semakin marak. Nggak duit, nggak cinta, semua dipalsuin. Jangan-jangan cintanya dia ke kamu itu palsu. Perlu diselidiki lagi tuh. Ya, itulah tadi 3 berita pilihan pada hari ini. Buat teman-teman yang punya kritik dan saran, silahkan tulis di kolom komentar. Saya Apri pamit mundur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap di Crime Story.